إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah, ayat yang berbicara tentang doa. Ayat ini ada di tengah-tengah ayat yang berkaitan tentang puasa. Jadi ayat yang pertama itu, ayat-ayat yang pertama berkaitan tentang puasa. Kemudian setelah ayat doa ini datang lagi ayat yang kaitannya dengan puasa. Jadi ayat puasa ini diselingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat yang berkaitan dengan doa. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika kita berbicara bahwasanya doa adalah ibadah, maka doa itu hanya boleh diserahkan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika seseorang memalingkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu orang tersebut telah jatuh kepada kesyirikan. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebelum ayat puasa ini ayat yang berkaitan tentang kematian. Berbicara tentang kematian. Kemudian setelah ayat kematian datang ayat mengenai puasa. Di tengah-tengah ayat puasa itu Allah selingi dengan ayat doa. Kemudian setelah ayat doa setelah ayat yang berkaitan dengan puasa ini datang ayat yang berkaitan tentang haji. Jadi pertama berbicara tentang kematian, mati. Kemudian setelah itu puasa. Jadi kalau mufassir itu, para mufassir ketika mencari korelasi antara ayat
maut dengan puasa, mereka mengatakan bahwasanya jadi puasa ini adalah satu amalan yang akan menyelamatkan orang yang mati nanti dari barzah, kuburan, dari siksa kubur. Karena puasa itu adalah junnah, tameng. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelah ayat puasa ini, atau di tengah-tengah ayat puasa ini, kaitannya dengan doa. Ada isyarat di situ bahwasanya puasa ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya salasatun la yuraddu du'a'uhum. Jadi ada 3 yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa hatta yuftir. Kemudian orang yang zalim, orang yang mazlum, da'watul mazlum, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab doanya orang yang mazlum itu di antara Allah dan orang mazlum itu yang dizalimi itu, tidak ada hijab. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati menzalimi orang. Nanti kita didoakan oleh orang yang kita zalimi dengan doa yang bisa membuat kita menderita, sengsara. Dan ini adalah bentuk dari pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang terzolimi. Lalu nanti kita bertanya, ini kita umat Islam ini terzolimi terus. Kapan itu? Kok enggak terkabul-kabul doa kita? Sudah kita umat Islam, sudah terzolimi, mana bentuk terkabulnya atau bentuk atau realisasi dari janji Allah Subhanahu wa taala mana? Nanti akan dijelaskan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi salah satu yang nanti larangan kalau kita berdoa, ketika kita berdoa dilarang kita yastajil. Yastajil itu kalau dari segi bahasa artinya tergesa-gesa. Ya'jal di sini diartikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah saya sudah berdoa, tapi kok saya tidak dikabulkan. Nah, ini perkataan seperti ini dilarang. Saya sudah berdoa, mana kok enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu larangan. Kemudian setelah ayat puasa ini ada ayat haji. Yang mana haji ini adalah mengingatkan manusia akan hari kebangkitan. Jadi kematian, kemudian kita disuruh mempersiapkan bekal kita di alam kubur dengan puasa ini. Puasa dan banyak, tidak puasa saja, di dalam puasa itu banyak ibadah yang ditekankan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah puasa itu haji. Haji itu adalah tempat di mana umat Islam berkumpul di seluruh dunia dengan satu bentuk pakaian. Tidak ada beda antara yang kaya dan miskin, antara yang hitam, putih, sama semua. Jadi itu mengingatkan orang kepada al-mahsyar, hari kebangkitan. Jadi itu korelasi antara ayat kaitannya dengan ayat kematian, ayat puasa, kemudian doa, kemudian haji. Jadi ayat ini sebab diturunkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Arab Badui. Sebab nuzul itu bisa, satu ayat itu bisa banyak sebabnya. Salah satunya adalah ketika orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhanmu ba'id? Apakah Tuhanmu qarib?
fanunajih, am ba'idun fanunadi. Apakah Allah itu dekat? Fanunajih, munajat itu untuk yang dekat, munajat kepada Allah, dekat. Fanunajih, am ba'idun fanunadi. Apakah dia itu jauh sehingga kita butuh memanggilnya? Munada, nunadi. Nunadi itu untuk yang jauh. Kita butuh teriak kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi saya itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, ulama tafsir menjelaskan bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali yang berkaitan tentang apabila kamu ditanya, Muhammad. Ada yang bentuknya wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum. Jadi kalau ada beberapa ayat, semua ayat yang mengatakan yas'alunaka itu dijawab qul au fakul. Katakanlah olehmu Muhammad, maka katakanlah olehmu Muhammad. Jadi wa idza wa yas'alunaka 'anil ahillah qul, ada qul, katakanlah wahai Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Qul hiya mawaqitu linnas. Jadi kalau kamu ditanya tentang hilal, qul, katakanlah Muhammad, olehmu wahai Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kalau kamu ditanya tentang haid, katakanlah qul huwa adza, bahwasanya haid itu adalah penyakit, kotoran. Jadi qul wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mawaqitu lil hajj linnas. Mawaqit tentang waktu. Wa yas'alunaka an yatama, tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Jadi pakai kayak perantara. Ada wasithah, perantara antara jawaban Allah itu disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yas'alunaka 'anil yatama misalnya, wa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang ahillah, hilal, bulan. Kemudian Allah bilang, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, bulan itu adalah tanda waktu, petunjuk untuk waktu." Peredaran masalah bulan. Wa yas'alunaka 'anil mahid misalnya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Allah bilang katakan ya Muhammad. Jadi Allah tidak menyampaikan langsung, pakai perantara. Katakan ya bahwasanya haid itu adza. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu itu bahwasanya yang namanya haid itu adalah adza. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita yang sedang haid. Namun di sini ketika Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang dirinya, di sini dia bertanya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni", kalau hambaku bertanya tentang diriku. Padahal Allah itu jauh. Jauhnya Aras itu enggak tahu berapa jauhnya Aras. Dari sini ke Aras itu berapa jauhnya? Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang diriku, tidak pakai perantara. Tidak Allah bilang, "Qul ya Muhammad, katakan kepada kaummu itu bahwasanya aku itu dekat." Ketika ditanya tentang dirinya, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya langsung tanpa perantara, tanpa juru bicara istilahnya kalau sekarang. Ada juru bicaranya. Jika saya ditanya, saya enggak mau menjawab Anda. Wis jawab ya.
Saya punya asisten, suruh jawab. Ini Allah ditanya tentang dirinya, tentang zatnya. Kita mengetahui bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala dari ayat puasa ini kita bisa merasakan bahwasanya kita dididik. Puasa itu ya, kita dididik bagaimana kita menyadari akan kelemahan kita. Ya, kita ini orang lemah, tidak makan sehari mau mati rasanya. Kita dididik untuk merasa diri menjadikan diri ini menjadi orang yang lemah, mampu merasakan bahwa diri kita menyadari bahwasanya kita ini lemah dan Allah Maha Agung, Maha Perkasa. Maha Perkasa, Maha Agung. Dalam hadis yang lain itu dijelaskan Allah itu punya sifat kibir, sombong. Tapi di sini Allah tegaskan, walaupun aku ini Maha Kuasa, punya sifat kibir, sombong, Maha Agung, Maha Mulia, Raja di atas raja. Tapi kita ditanya oleh hambanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan. Jadi kalau aku ditanya, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Sesungguhnya aku ini dekat. Beda dengan manusia. Kalau manusia sudah merasa dirinya punya kemampuan yang luar biasa, kemampuan materi dan lain sebagainya itu, dia merasa dirinya agung, mulia, punya kekuasaan, sudah tidak dekat lagi dengan orang-orang yang lemah, yang hina. Kita kan ini di hadapan Allah kan hina. Siapa yang berani menjadikan dirinya di hadapan Allah itu mulia? Kita dalam beribadah harus kita ini hina, zul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan inni qarib. Sungguh aku ini dekat kepada hambaku yang hina itu. Itu bedanya antara keagungan Allah dengan manusia yang merasa dirinya agung. Sombong dia. Allah punya sifat sombong, tapi sifat sombongnya Allah itu beda dengan sifat sombongnya manusia. Jauhnya Allah itu dekat. Di sini tidak berbicara dekat tempatnya ya. Jadi ketika berbicara inni qarib, ayat ini jangan dipahami sebagai bahwasanya Allah itu dekat, ada di sebelah kita. Atau wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari mereka daripada dekatnya urat nadi. Bukan maksudnya di situ dekat makani, dekat tempatnya, bukan. Maksudnya adalah pengetahuannya Allah, pembelaannya Allah, tergantung nanti pertolongannya Allah kepada hambanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Harun dan Musa dan Harun, inni asma'uka wa ara. Jadi saya itu, jangan takut kamu wahai Musa dan Harun, berangkatlah ke Firaun itu, inni asma'uka wa ara. Sungguh aku mendengarmu dan melihatmu. Jadi Allah, walaupun Allah Maha Agung, Maha Perkasa, Raja di atas diraja, tapi Allah dekat kepada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mufassir menjelaskan, ulama ahli tafsir, makna yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kul, tidak memakai perantara, langsung menjelaskan bahwasanya dia sendiri Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dirinya di mana. Itu makna yang tersirat di situ adalah
bahwasanya sungguh Allah itu sangat dekat. Ini menunjukkan kedekatannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kalau pakai fakul nanti enggak serasi. Enggak serasi antara Allah itu dekat kok pakai perantara, berarti jauh. Jadi itulah keserasian. Jadi dalam Al-Qur'an itu pilihan kata, huruf dan kata serta susunannya itu adalah mukjizat. Pilihan, tidak bisa Anda ganti-ganti. Wah ini wah ini wadan. Apa-apa diganti atau dibuang aja, nggak ada pengaruhnya, nggak bisa. Jadi pilihan kata, huruf, kata, kalimat, susunan itu sudah kemujizatan Al-Quran, nggak bisa diganti-ganti. Pilihan kata misalnya ibadi, ganti dengan abidi. Fa inni qarib, fa inni fa ganti aja dengan summa, sama aja artinya. Enggak bisa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memakai perantara, menunjukkan isyarat bahwasanya Allah itu sangatlah dekat kepada hambanya. Kalau pakai perantara nanti tidak serasi antara makna ayat. Ayat ini ingin menjelaskan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau pakai perantara kan jadi dekat tapi kok pakai perantara. Katanya dekat sama rakyat kok tapi pakai birokrasi muter-muter. Dekat apanya yang dekat misalnya. Jadi Allah langsung. Makanya ketika berdoa, doa tanpa birokrasi. Yang lucunya itu ada sampai sekarang. Kalau berdoa titip dulu sama kiainya. Kok bisa katanya? Kita ini banyak dosa, gak bisa langsung kepada Allah. Harus lewat kiai. Nanti kiaimu kalau lupa gimana? Bingung dia. Kiaimu lupa ya apa? Doamu disampaikan apa enggak dia lupa karena saking banyak jamaahnya. Itu kan kalau dari akal-akalan, kita jawab pakai akal. Masalah berapa ribu itu santrinya titip doa sama dia untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua doanya. Satu orang berdoa 10 doa, 10 masalah. Kali 1000 berapa jadi? Belum lagi dia berdoa untuk dirinya sendiri. Belum lagi ada masalah lagi dia. Anaknya yang macam atau istrinya macam. Lupa dia. Itu mempersulit diri. Jadi berdoa itu langsung angkat tangan. Nanti ada adab-adab doa yang dijelaskan oleh para ulama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kenapa tidak pakai kul atau fakul? Ini hikmahnya ya, kenapa ya? Allah yang lebih tahu. Tapi yang namanya ulama kan sudah diberikan alat untuk bisa menjelaskan tentang makna ayat. Ini ijtihad. Jadi dia dikatakan isy'aran bi farati qurbihim minhum. Isy'ar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat kepada hambanya minhum, kepada ibadnya. Wa hudurihi ma'a kulli sa'ilin, dan Allah senantiasa hadir mendengar artinya kepada setiap orang yang meminta. Bihaitsu la tatawaqqaf ijabatuhu ala wujudi wasitatin bainahu wa bainas sa'ilin. Jadi tidak ada, jadi ijabah itu tidak tergantung kepada perantara. Jadi supaya doa saya terkabul, saya harus lewat Pak Kiai ini, rajulun yang soleh ini. Tidak pakai itu, langsung. Itu hikmahnya. Jadi la tatawaqqaf ala
ala wujudi wasitah, adanya perantara. Tidak ada. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang tersirat, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya tentang dirinya, Allah menjawab langsung, tidak melalui perantara Rasulnya. Kemudian hikmah yang lain dikatakan di sini bahwasanya annahu ta'ala lamma, kaitannya tentang tidak memakai perantara ketika Allah ditanya tentang zatnya, tentang dirinya. Kenapa? Di sini dikatakan bahwasanya lamma qad ta'arrafa ila ibadi annahu ta'ala lamma qad ta'arrafa ala ibadihi bi af'alihi wa ayatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, kita kan sudah diperkenalkan oleh Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum dilahirkan, dan semua mengakui akan Allah Subhanahu wa taala. Bi af'alihi wa ayatihi, Allah perkenalkan kita dengan apa? Af'alihi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita. Adanya bumi ini, terjadinya kematian, terjadinya kehidupan. Sehingga Allah katakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, seperti ayat-ayat seperti itu. Jadi af'alihi, perbuatannya Allah, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini. Begitulah Allah memperkenalkan dirinya akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah perkenalkan bi af'alihi, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengatur, kaitannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatihi, dengan ayat-ayatnya kauniyah maupun Qur'aniyah, dalam Al-Qur'an maupun kaitannya dengan kaun, alam jagat raya ini. Allah sudah perkenalkan kepada kita. Kita sebelum lahir ke dunia ini kan sudah diperkenalkan oleh Allah. Fitrah itu adalah membawa keimanan, semuanya iman. Tapi nanti ketika lahir, lingkunganlah yang menjadikan dia berubah. Jadi ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan af'alnya, perbuatannya, dengan tanda-tandanya, ayat-ayatnya yang berupa Al-Quran dan berupa alam jagat raya ini, dan itu Allah tanamkan dalam akal manusia, akal yang tidak nyimpang tentunya ya, akal yang lurus. Kalau akalnya sudah banyak subhatnya ya kacau. Ketika Allah sudah memperkenalkan, kemudian sudah Allah tanamkan dalam akal manusia, maka pantaslah Allah tidak butuh perantara untuk menjelaskan tentang dirinya, kata ulama ini. Tapi ketika berbicara tentang haid, butuh perantara yang menjelaskan apa itu haid, hukum-hukumnya bagaimana, tentang bulan, tentang anak yatim. Itu butuh akal, butuh orang yang menjelaskannya. Akal tidak bisa dengan sendirinya mengetahui itu. Namun kaitannya dengan Allah ini tidak terlepas begitu saja kita menggunakan akal kita untuk mengetahui. Ini kaitannya dengan wujud, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci tidak bisa kita pakai tergantung pada akal, tidak bisa. Mujarrad akal semata tidak bisa. Butuh keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nanti akan tersesat kita. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang tauqifiyah, yang tidak ada akal, tidak boleh akal turut campur di situ. Kemudian
Kaitannya dengan ayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Musa al-Asy'ari, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazat faj'alna la nas'udu syarafan wa la na'lu syarafan wa la nahbitu wadiyan illa rafa'na aswatana bitakbir. Ketika itu kata Abu Musa al-Asy'ari, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ketika kita naik menanjak, itu kita la nas'udu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbitu wadan. Kita menaiki bukit atau tanjakan, kita turun ke lembah, itu kita senantiasa mengangkat suara kita dengan takbir. Qala fadana minna faqal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana minna, mendekati kita. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, arba'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu wahai manusia. Fa innakum la tad'una asam, kalian tidak berdoa kepada orang yang tuli, kepada zat yang tuli. Wala ghaiban, tidak juga kepada zat yang gaib. Maksudnya gaib yang tidak ada bersama kalian. Bersama dalam arti kata tidak mengawasi kalian, tidak mengetahui kalian, tidak mendengar kalian. Innama tad'una sami'an basira. Nah, ini memperjelas makna dari bukan zat yang gaib, bukan yang tuli. Di sini Rasulullah katakan innama tad'una sami'an basira. Itu menunjukkan bahwasanya makna dari ini bukan qurb makani, dekat tempatnya, bukan. Maksudnya adalah sami'an basira, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innal ladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Jadi yang kamu seru itu, yang kamu berdoa kepadanya itu adalah lebih dekat ke kalian daripada dekatnya leher unuqi rahilati, leher tunggangan kalian. Dulu mungkin kalau menunggang itu kan lebih dekat ke lehernya, menunggang kuda. Itu menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah ibni Qais, ala wa'allimuka kalimatan min kunuzil jannah. Maukah kamu aku ajarkan satu kalimat min kunuzil jannah, dari kunuz, harta simpanan yang berharga dari surga. La haula wala quwwata illa billah. Maka inilah kunuzul jannah. Kunuz, dikatakan kunuz ini adalah barang yang berharga, simpanan yang berharga, nilainya yang sangat luar biasa, tempatnya yang terpelihara. Maka dikatakan kunuz. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita berdoa itu tidak dengan suara yang keras, kecuali pada tempatnya nanti. Ketika pada tempatnya harus keras, ya harus keras, tidak boleh dikecilkan suaranya. Ketika jadi imam suaranya nggak didengar makmum, repot. Allah sami'an basira nanti katanya, nggak tepat, penggunaannya nggak tepat. Ketika jadi imam sholat istisqa, dia berdoanya kecil suaranya, hanya dia sendiri yang mendengar. Kan itu bukan pada tempatnya. Ada nanti di situ kita harus, memang doa itu harus diperdengarkan, dan ada saatnya doa itu tidak harus diperdengarkan. Begitu juga dengan niat. Niat tidak boleh dilapaskan, tapi orang haji kok melapaskan niat labbaik Allahumma labbaik hajjan. Itu kan namanya tauqifi, itu ada hadisnya. Ada hadis. Yang lain tidak boleh begitu. Misalnya mau salat usolli, misalnya teriak dia usolli, kan masa nanti satu
masjid ini sholat Jumat semuanya teriak usolli. Gimana suaranya? Itu kan ada tempat dan ada petunjuk. Kita kan ini dibatasi oleh petunjuk yang namanya kita ibadah itu. Kalau tidak ada petunjuk ya nggak bisa, ibadah kita akan ditolak. Itu menunjukkan bahwasanya niat itu boleh dilafazkan. Ya nggak bisa dikias-kias begitu. Itu lain tempatnya. Nanti kalau salat Jumat penuh di sini teriak semua, usolli semuanya, bikin ribut. Nanti datang baru lagi masbuk usolli, teriak. Ya apa jadinya masjid ini? Yang masbuk satu saf, gimana suaranya? Mengganggu orang sholat. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak perlu teriak. Tidak perlu pakai pengeras suara. Fa innallaha sami'an basira. Kaitannya dengan ketika kami menanjaki suatu tanjakan, kemudian menuruni bukit, kami teriak takbir. Memang ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menanjak itu kita disuruh takbir. Kalau menurun jalannya kita disuruh bertasbih. Ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menanjak bacalah takbir. Kalau turun bacalah subhanallah, tasbih. Jadi Islam itu kaya akan petunjuk. Kaya akan petunjuk. Kaya juga akan qudwah. Panutan. Jadi panutan kita ini sampai Nabi Adam tembus. Kaya akan qudwah, kaya akan panutan. Kita kurang panutan. Masa kurang panutan? Gak ada yang dicontoh, banyak. Karena buku yang dipakai ya gak mengkaji tentang mereka. Bukunya diangkat dari mana? Makanya dia bilang kurang panutan. Panutan banyak sekali. Panutan kita ya, umat Islam, menembus sejarah. Kalau Kristen mungkin panutannya cuma Isa toh, atau Yahudi Musa. Tapi umat Islam itu mengimani semuanya. Panutannya dari para sahabat, orang-orang yang soleh, sampai Nabi Adam. Jadi kita ini kaya akan panutan. Kemudian kaitannya dengan doa. Ujibu da'watad da'in. Di sini kalau kita perhatikan secara saksama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Katanya Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjawab doa hambaku itu, ad-da'i orang yang berdoa itu, idza da'ani. Kalau Allah mendoa kepadaku, kalau hamba itu berdoa kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah. Inilah pentingnya katanya Sya'rawi itu. Sya'rawi seorang dai Mesir, sudah meninggal orangnya. Jadi dia punya kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Sepertinya sudah diterjemahkan. Bagus tafsirnya. Namun belum selesai. Tidak sampai selesai beliau mentafsirkan kemudian meninggal. Kalau enggak salah sampai surat Al-Ahzab. Meninggal. Dan sudah diterjemah bukunya, saya lihat di toko buku itu sudah ada. Lumayan bagus. Ketika kita membaca suatu atau mendengar suatu penjelasan tentang ayat Al-Quran, kita sama-sama meyakini semuanya bahasa Al-Quran itu bahasa yang indah, kandungannya sangat indah. Lalu kenapa kita tidak merasakan keindahannya ketika kita mendengar penjelasannya? Banyak kemungkinan. Salah satu yang penjelasannya itu kurang bagus, penguasaan materinya tidak bagus, atau keikhlasannya kurang. Karena orang mengatakan kalau dari hati disampaikan akan tembus ke hati. Idza kana minal qalb sayasil ilal qalb. Kalau dari hati akan sampai ke hati. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau kita membaca. Mungkin dari bacaan kita nanti, mungkin ketika bapak-bapak sekalian mendengarkan dari sini,
tidak atau belum merasakan keindahan atau memahami secara baik ayat Al-Quran. Tetapi ketika bapak sekalian nanti membaca dari buku atau mendengarkan dari penjelasan dari ustadz yang lain, itu akan terasa. Jadi kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu sangat indah, sangat luar biasa bahasanya. Itu tadi kemungkinan salah satu permasalahannya yang menyampaikan, atau yang menyampaikan kurang pengetahuannya atau keikhlasannya kurang sehingga tidak sampai kepada kita, atau dari kita sendiri yang mempelajari ada masalah. Dan ini dikatakan oleh orang-orang yang telah membuktikannya. Ketika saya mendengar perkataan ini dari si fulan, tidak mengena satu bentuk perkataan, tapi ketika dari si fulan mengena. Maka dari itu kita jangan sampai bosan-bosan untuk membaca dari referensi lain atau mendengarkan dari ustadz-ustadz yang lain, sehingga faedahnya lebih besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.